Losing time, I'm fading fast. Nicolo Bulega kewalahan mengendarai Desmo GP25 milik Marquez. Mark berikan saran teknis untuk menjinakkan GP25. To hell and back. Kehadiran Marc Marquez di MotoGP Valencia menjadi pusat perhatian publik. Meskipun ia tidak turun langsung di lintasan akibat proses pemulihan cedera yang masih dijalaninya. Sejak pagi, suasana di sirkuit Ricardo Tormo terasa lebih bergelora dibanding biasanya. Kamera media bergerak cepat mengikuti langkah Marquez. Para mekanik tampak lebih bekerja dengan intensitas tinggi, dan para penggemar berdiri berbaris hanya untuk melambaikan tangan kepada sang juara dunia 8 kali itu. Meski hanya datang sebagai pengamat dan pendamping tim, Marquez tetap menjadi figur sentral yang menyedot energi padek Ducati. Namun, sorotan tidak berhenti pada kehadiran Marquez semata, melainkan juga pada pembalap penggantinya, Nicolo Bulega, yang mendapat tugas besar mengendarai Desmo Sedici GP25, motor baru yang sejak awal dikembangkan untuk gaya balap Marc yang sangat unik, agresif, dan penuh risiko. Sejak awal pekan, tanda-tanda bahwa Bulega akan kesulitan sudah mulai terlihat. Pada sesi latihan pertama, Bulega tampak berjuang keras menemukan ritme, terutama karena karakter GP25 yang masih sangat mentah dan bahkan disebut para mekanik sebagai motor paling liar yang pernah keluar dari garasi Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Motor tersebut merupakan prototip lanjutan yang dikembangkan melalui input langsung Marc Marquez pada tes sebelumnya. Sehingga seluruh gaya respons, geometri, hingga reaksi tenaga sangat mencerminkan kepribadian Marc yang terkenal dengan front end yang tajam, pengereman ekstrim, dan kemampuannya melakukan koreksi motor dalam kecepatan tinggi. Bagi pembalap generasi baru seperti Bulega, motor tersebut terasa bukan sekadar sulit, tetapi hampir seperti makhluk hidup yang liar dan tidak bisa diprediksi. Kesulitan itu mencapai puncaknya saat sprint race berlangsung. Dari awal start, Bulega terlihat kesulitan menjaga kestabilan motor, terutama di beberapa sektor cepat seperti sektor 3 dan 4. GP25 yang ia kendarai seolah bukan mengajak bekerja sama, melainkan menyeretnya masuk ke dalam ritme balap yang tidak ia kuasai. Pada beberapa kesempatan, motor tampak bergerak liar saat memasuki tikungan, terutama saat Bulega mencoba menerapkan late braking. Di tikungan cepat, bagian belakang motor tampak goyang, sementara front end terlalu sensitif terhadap setiap gerakan kecil tangannya. Penambahan tenaga GP25 yang lebih eksplosif dibanding generasi sebelumnya membuat Bulega semakin kesulitan mengontrol throttle pada saat keluar tikungan. Di lintasan lurus, GP25 memang sangat cepat, tetapi kecepatan itu justru tidak berarti banyak karena Bulega tidak bisa masuk dan keluar tikungan dengan stabil. Begitu sprint race selesai, hasilnya jelas terlihat dan tidak membanggakan. Bulega finish jauh dari posisi 10 besar. Bahkan, beberapa pembalap dari tim satelit mampu tampil lebih stabil dibanding dirinya. Saat turun dari motor, Bulega tampak kelelahan dan sedikit frustrasi, meski tetap berusaha menjaga profesionalitas di depan kamera. Dalam wawancara singkat, ia berkata bahwa motor tersebut terasa seperti hewan buas yang tidak mau diajak kompromi. Motor ini luar biasa cepat, tapi reaksinya benar-benar liar. Saya tidak pernah merasakan motor dengan front end setajam ini. Begitu saya menyentuh rem sedikit terlalu dalam, motornya langsung bergerak tak terduga. Saya seperti mencoba menari mengikuti ritme yang bukan saya pahami, katanya, mengakui bahwa GP25 versi Marc Marquez berada di level teknis yang sepenuhnya berbeda dari motor yang pernah ia kendarai di Moto2 atau bahkan MotoGP versi awal yang ia tes sebelumnya. Melihat kondisi itu, Marc Marquez yang hadir di garasi Ducati segera mendekati Bulega begitu sprint race berakhir. Marquez menepuk bahu Bulega, lalu mengajaknya duduk di area data telemetri, tempat para insinyur mengevaluasi performa motor. Dengan tablet di tangan, Marquez mulai menjelaskan titik-titik krusial yang menjadi penyebab Bulega kesulitan. Menurut beberapa kru Ducati yang menyaksikan percakapan itu, Marquez memberikan saran yang sangat detail, mendalam, dan teknis. Marquez menjelaskan bahwa GP25 tidak boleh dilawan. Motor ini tidak mau kamu paksa. Kalau kamu kaku, dia makin melawan. Kamu harus membiarkan motor ini bergerak sedikit. Jangan dikunci. Biarkan front end bekerja, ujar Marquez. Ia juga menekankan bahwa GP25 sangat bergantung pada kepercayaan pembalap terhadap ban depan. Saat masuk tikungan, kamu harus percaya sepenuhnya pada front end. Kalau kamu ragu, kalau tanganmu kaku, motor langsung tidak stabil. Motor ini memerlukan keputusan tegas. Kamu harus arahkan, bukan melawan, lanjutnya. Marquez juga memberi saran khusus mengenai pengereman, yang menurutnya merupakan kunci utama menaklukkan GP25. Ia meminta Bulega untuk lebih lembut dalam melepas rem depan, karena GP25 bereaksi ekstra sensitif terhadap tekanan rem. Selain itu, ia mengatakan bahwa saat membuka gas,
Bulega harus lebih percaya diri. Terlalu hati-hati justru membuat ban belakang tidak menemukan cengkeraman optimal, membuat motor terasa semakin liar. Kamu harus buka gas dengan yakin. Jangan takut. Motor ini butuh sinyal yang jelas, ujar Marquez sambil menunjuk grafik telemetri yang menunjukkan area di mana Bulega terlalu defensif. Para insinyur Ducati kemudian menambahkan bahwa GP25 versi yang digunakan akhir pekan ini memang belum sepenuhnya stabil. Motor itu masih berupa prototipe awal yang dirancang untuk menjadi platform ideal bagi Marc Marquez musim depan. Karena itu, tidak semua pembalap cocok mengendarainya. Bahkan, beberapa teknisi mengatakan bahwa motor tersebut akan terus berkembang dan banyak perubahan baru akan datang pada tes berikutnya. Mereka mengakui bahwa motor itu adalah motor yang hidup, bergerak, liar, dan menuntut pembalap yang sangat agresif sekaligus sabar. Sementara itu, Bulega sendiri adalah pembalap yang cenderung halus, rapi, dan stabil, gaya yang bertolak belakang dengan karakter GP25. Meski begitu, Marc Marquez tetap memuji usaha Bulega. Dalam wawancara singkat, ia berkata bahwa motor itu memang liar bahkan untuknya sendiri. Ya, motor ini masih liar. Bahkan bagi saya, ini motor yang menuntut feeling tinggi. Tapi motor ini punya ritme. Kalau kamu memahami ritmenya, motor ini nurut. Kamu harus sinkron, bukan melawan, ujar Marquez. Ia juga menambahkan bahwa kunci utama menjinakkan GP25 adalah tidak panik ketika motor bergerak liar, karena motor itu akan kembali stabil jika pembalap tidak melakukan koreksi berlebihan. Casey Stoner bocorkan ke media, Ducati pilih Marc Marquez untuk pimpin pengembangan Desmos Medici GP26 hingga GP27. Nama Casey Stoner selalu punya tempat spesial dalam sejarah Ducati. Juara dunia MotoGP 2007 itu bukan hanya membawa Desmos Medici ke puncak kejayaan, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan gaya balap agresif khas Ducati yang melegenda. 2 dekade telah berlalu sejak hari-hari heroik itu. Namun aroma mesin Desmos Medici dan dengung mesin V4 yang menggema di ruangan uji coba seolah membangkitkan kenangan lama. Di ruang yang sama itulah, Stoner berbincang dengan para insinyur Ducati, dan seperti yang ia bocorkan belakangan, pembicaraan itu bukan sekadar nostalgia, melainkan tentang masa depan, pengembangan Desmos Medici GP26 serta GP27. Dan di tengah semua nama besar yang berputar di garasi Ducati, pabrikan tersebut telah memilih Marc Marquez sebagai tokoh sentral. Menurut Stoner, Marquez kini dipercaya memimpin arah pengembangan motor untuk musim depan. Pernyataan ini dianggap sangat penting, mengingat Stoner dikenal sebagai sosok yang blak-blakan, jujur, dan tidak pernah berbicara hanya untuk menyenangkan pihak manapun, sehingga klaimnya mengisyaratkan sebuah keputusan besar di internal Ducati. Bagi Stoner, kehadiran Marquez di Ducati bukan sekadar transfer pembalap sensasional. Ia menyebutnya sebagai momen pergeseran kekuasaan dalam filosofi Ducati. Setelah sekian lama motor Desmos Medici dikembangkan dengan karakter dan gaya Pecco Bagnaia, Ducati kini menemukan sosok yang berbeda, seorang penakluk batas, bernama Marc Marquez. Di tahun debutnya bersama pabrikan merah, Marquez sudah menunjukkan segalanya. Agresivitas khas Hondanya dulu kini berpadu dengan kestabilan dan kekuatan mesin Ducati. Hasilnya, gelar juara dunia yang dikunci 5 seri sebelum musim berakhir. Dalam percakapan pribadinya dengan petinggi Ducati, Stoner mengaku bisa merasakan antusiasme yang sama seperti ketika dirinya dulu membantu mengembangkan GP7, motor yang membawanya meraih gelar pertama Ducati pada 2007. Saya bisa melihat semangat itu lagi di mata para insinyur mereka, kata Stoner. Tapi kali ini, ada satu perbedaan besar. Mereka memiliki pembalap seperti Marc, seorang jenius yang memahami motor bukan hanya dengan tubuhnya, tapi juga dengan pikirannya. Stoner menilai Marquez sebagai satu dari sedikit pembalap di dunia yang mampu mendengar bahasa mesin. Ia mampu membaca getaran, mengenali titik lemah traksi belakang, hingga memahami bagaimana motor bereaksi di tengah tikungan cepat. Hal-hal yang bahkan banyak pembalap papan atas gagal rasakan secara intuitif. Marc bisa menempatkan dirinya di tempat motor ingin ia berada. Ia tidak melawan motor, ia menuntunnya, ujar Stoner. Pengakuan itu membuat banyak penggemar MotoGP berdebat. Tak sedikit yang menganggap Stoner sedang membuka babak baru dalam rivalitas internal Ducati antara Marquez yang sedang menanjak dan Pecco Bagnaia yang tengah terpuruk. Sejak awal musim 2025, performa Bagnaia memang menurun drastis. Ia sering kesulitan menyesuaikan diri dengan karakter Desmos Medici GP25, terutama di bagian depan motor yang dianggap terlalu kaku dan tidak memberikan sensasi pengereman seperti yang ia sukai. Bagi seorang pembalap yang mengandalkan feeling halus di tikungan masuk,
Itu adalah neraka kecil yang menelan kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Pecco mencoba berbagai setup, menukar beberapa komponen dari versi lama GP24, bahkan bekerja dengan insinyur lamanya dari musim kejuaraan sebelumnya. Namun hasilnya tetap jauh dari ekspektasi. Podium menjadi langka, sementara Marquez nyaris tak tersentuh. Di setiap sesi latihan, catatan waktunya konsisten di barisan depan, sprint race hampir selalu miliknya, dan di balapan utama ia berlari seperti predator yang tahu kapan harus menyerang. Stoner mengamati semua itu dari jauh. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi pembalap pertama yang benar-benar menjinakkan Desmosedici, dan juga tahu bagaimana motor Ducati bisa menjadi musuh paling menakutkan ketika tak sesuai dengan gaya pembalap. Saya memahami posisi Pecco, ucapnya pelan. Kadang motor yang sama bisa menjadi sahabat bagi satu orang dan musuh bagi yang lain. Ducati kini lebih cocok dengan gaya liar dan intuitif seperti Marc. Motor itu ingin dipaksa, bukan dirayu. Pernyataan itu terdengar seperti refleksi pribadi Stoner sendiri. Di masa jayanya, ia terkenal karena gaya balap yang agresif namun alami. Ia mampu membawa motor Ducati meluncur di tikungan dengan ban belakang sedikit bergeser, seolah menari di atas batas cengkeraman. Dalam banyak hal, Marc Marquez melakukan hal yang sama. Bedanya, ia melakukannya di era teknologi aerodinamika tinggi dan sistem kontrol elektronik yang kompleks. Stoner mengungkap bahwa dalam pertemuannya dengan manajemen Ducati, ia sempat membicarakan keseimbangan antara rasa manusia dan akal mesin. Ia memperingatkan bahwa Ducati jangan terlalu larut dalam pengembangan berbasis data semata. Angka tidak selalu menceritakan seluruh kebenaran. Kadang motor harus punya jiwa. Dan jiwa itu datang dari pembalap yang tahu bagaimana memerah setiap emosi dari mesin, lanjut Stoner. Karena itulah, Stoner mendukung penuh keputusan Ducati menunjuk Marquez sebagai pembalap utama dalam proyek GP26 hingga GP27. Ia percaya bahwa dengan kecepatan alami dan kemampuan adaptasinya, Marquez bisa membantu Ducati mengembangkan motor yang tidak hanya cepat di satu gaya, tetapi juga lebih fleksibel bagi berbagai karakter pembalap. Ia menyebut GP27 sebagai kesempatan bagi Ducati untuk menulis ulang DNA-nya. Dari sumber internal yang dikutip media Italia, GP27 memang akan membawa sejumlah perubahan radikal. Sistem aerodinamika depan dikatakan akan lebih ramping untuk mengurangi drag di lintasan lurus, sementara distribusi berat disesuaikan agar lebih seimbang saat keluar tikungan. Marc Marquez kabarnya sudah menjajal prototipe awal di sirkuit Misano bulan lalu. Di balik pintu tertutup, ia memberi umpan balik detail soal kestabilan roda depan di kecepatan tinggi dan respon throttle di pertengahan tikungan. Masukan itulah yang membuat tim teknik Ducati yakin bahwa Marquez adalah sosok yang tepat untuk memimpin evolusi berikutnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia tetap berusaha bertahan. Ia tahu posisinya sebagai pembalap utama Ducati sedang diuji. Namun, dalam wawancara terakhirnya, Pecco memilih rendah hati. Ia mengakui bahwa dirinya masih beradaptasi dan mencari jalan keluar. Dunia MotoGP bergerak cepat, dan Ducati kini jelas sedang membangun masa depannya bersama Marquez. Fabio Quartararo angkat bicara, menilai manuver Bezzecchi yang agresif dan ceroboh pada insiden Marquez di Mandalika. Suasana di padang sirkuit internasional Mandalika berubah tegang setelah insiden keras yang terjadi di lap pertama MotoGP Mandalika 2025. Dua nama besar, Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, dan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, terlibat dalam kecelakaan yang membuat Marquez terlempar dari motornya dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Namun, di balik kekacauan tersebut, ada satu pembalap yang menyaksikan langsung momen mengerikan itu dari jarak sangat dekat, Fabio Quartararo, pembalap Yamaha, yang berada tepat di belakang kedua rider itu. Ia kemudian menjadi saksi mata paling penting dalam insiden yang kini menjadi bahan perbincangan seluruh dunia MotoGP. Menurut Quartararo, apa yang dilakukan Bezzecchi bukan sekadar kecelakaan balap biasa, melainkan sebuah manuver yang agresif, berisiko tinggi, dan ceroboh. Pembalap asal Prancis itu menyampaikan pandangannya dengan jujur dan tanpa basa-basi kepada media setelah balapan, menyebut bahwa tindakan Bezzecchi pada lap pertama benar-benar melewati batas. Quartararo memulai penuturannya dengan menggambarkan situasi di tikungan ke-7 Mandalika, area yang terkenal sempit dan menurun, sering menjadi tempat manuver berani di awal lomba. Ia mengatakan bahwa ketika rombongan pembalap melaju menuju tikungan itu, Marquez sudah berada di posisi yang stabil, mempertahankan jalur ideal. Namun Bezzecchi, yang datang dari sisi dalam dengan kecepatan lebih tinggi, tampak terlalu ambisius. Aku berada tepat di belakang mereka, mungkin hanya berjarak 2 motor, kata Quartararo kepada jurnalis usai lomba.
Dari apa yang aku lihat, Marco datang terlalu cepat dari sisi dalam. Tidak ada ruang yang cukup untuk menyalip di situ. Mar sudah berada di jalur yang benar, tapi Bezzecchi tetap memaksa masuk. Kontak pun tidak terhindarkan. Imbuhnya, benturan antara keduanya memang terlihat cukup keras dari tayangan ulang kamera onboard. Bezzecchi tampak kehilangan kendali pada roda belakang ketika mencoba menahan laju motornya di tengah kemiringan. Sementara bagian depan motornya menyentuh sisi belakang Ducati GP25 milik Marquez. Sentuhan itu cukup untuk membuat Marquez kehilangan keseimbangan dan terlempar ke udara sebelum terguling keras ke area gravel trap. Quartararo, yang berada hanya beberapa meter di belakang, terpaksa mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan beruntun. Itu momen paling menegangkan yang pernah kualami dalam beberapa tahun terakhir, ujar Quartararo. Aku hampir ikut terlibat karena Mar terpental di depanku. Aku hanya bisa berdoa agar tidak menabrak dia. Quartararo menilai bahwa kejadian itu menjadi bukti nyata bagaimana sebagian pembalap masih terlalu gegabah dalam mengambil risiko, terutama di lap pertama. Lap pertama selalu penuh adrenalin. Semua orang ingin maju beberapa posisi, tapi ada batasnya, katanya dengan nada tegas. Kita semua profesional. Kita tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerang dan kapan harus menahan diri. Apa yang dia lakukan di tikungan itu jelas melampaui batas. Quartararo menjelaskan bahwa tikungan 7 Mandalika bukanlah tempat ideal untuk menyalip, terutama di putaran pertama ketika ban masih dingin dan jarak antar pembalap sangat rapat. Itu bagian lintasan yang menurun dan cepat. Jika Anda kehilangan setengah meter saja, Anda bisa kehilangan kendali. Dan sayangnya, itulah yang terjadi pada Marco, tambahnya. Setelah kecelakaan, bendera kuning sempat dikibarkan di beberapa sektor karena kondisi trek yang penuh serpihan motor. Marquez langsung dilarikan ke Medical Center Sirkuit, sebelum kemudian diterbangkan ke Madrid untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil awal menunjukkan adanya patah tulang selangka kanan, clavicle fracture. Meski masih menunggu hasil scan tambahan untuk memastikan apakah ada cedera ligamen atau bahu yang lebih parah. Bezzecchi, yang berhasil bangkit dari kecelakaan tanpa cedera serius, segera mendatangi padek Ducati untuk meminta maaf kepada Marquez dan seluruh tim. Tak hanya itu, bos tim Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga mendatangi garasi Ducati untuk menyampaikan permintaan maaf resmi atas insiden tersebut. Rivola mengakui bahwa pembalapnya terlalu bersemangat di lap pertama dan berjanji bahwa tim akan melakukan evaluasi internal untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Namun, bagi Quartararo, meskipun Bezzecchi dan bos Aprilia telah meminta maaf, hal itu tidak mengubah pandangannya. Aku menghargai niat baik mereka, kata Quartararo dengan nada dingin, tapi tetap saja, menurutku manuver itu adalah tindakan yang kurang perhitungan. Keselamatan adalah hal utama. Jika seseorang membuat keputusan yang buruk di tikungan cepat seperti itu, risikonya bisa fatal. Komentar tajam Quartararo langsung menjadi sorotan di paddock dan dunia maya. Banyak penggemar menilai pernyataannya sebagai suara jujur dari seorang pembalap yang benar-benar memahami risiko lintasan. Bagi Quartararo, insiden itu juga membawa trauma tersendiri. Ia mengingat kembali kecelakaan-kecelakaan besar yang pernah menimpa rekan-rekannya di musim-musim sebelumnya, termasuk insiden yang membuat dirinya sendiri sempat mengalami cedera serius. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan kendali. Aku tahu betapa cepatnya segalanya bisa berubah. Dalam sepersekian detik, Anda bisa berada di podium atau di rumah sakit, ucapnya dengan nada reflektif. Aku hanya tidak ingin melihat rekan-rekanku terluka karena keputusan yang tidak perlu. Kita semua ingin menang, tapi bukan dengan cara seperti itu. Selain membahas perilaku Bezzecchi, Quartararo juga menyoroti aspek keselamatan trek Mandalika, terutama area gravel trap yang dianggap memperparah dampak benturan. Menurutnya, perbedaan elevasi antara aspal dan gravel di tikungan 7 membuat motor yang terjatuh terpental lebih keras, bukan meluncur halus seperti seharusnya. Ketika Mar jatuh, motornya langsung memantul. Itu tanda bahwa area gravel terlalu padat atau tidak rata. Aku pikir penyelenggara harus memeriksa ulang bagian itu, ujar Quartararo. Beberapa pembalap lain seperti Alex Marquez dan Joan Mir juga mengungkapkan keluhan serupa. Mereka menilai bahwa sistem runoff di Mandalika perlu evaluasi, karena bisa meningkatkan risiko cedera dalam kecelakaan kecepatan tinggi. Dorna Sports dan FIM telah memastikan akan melakukan inspeksi ulang terhadap area tersebut sebelum seri MotoGP berikutnya. Meskipun begitu, sebagian pengamat menilai bahwa keberanian Bezzecchi juga merupakan bagian dari karakter MotoGP modern yang kompetitif, di mana setiap pembalap dituntut tampil maksimal sejak lampu start menyala. Namun bagi Quartararo, agresivitas semacam itu hanya bisa diterima jika disertai perhitungan matang.